Salam buat saudara-saudara sekalian, rekan-rekan pendeta, para penatua diaken yang sedang mempersiapkan khotbah untuk tanggal 5 Juni 2022. Berikut kami akan menyampaikan beberapa catatan buat saudara-saudara untuk menambah referensi saudara dalam menyampaikan firman Tuhan. Baiklah saudara, kita akan membaca nats khotbah kita pada tanggal 5 Juni 2022 diangkat dari Roma 8 ayat 8 sampai 11. Demikian tertulis. Roma 8 ayat 8 sampai 11, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Baiklah saudara, kita akan mulai dari latar belakang surat Roma. Pertama, surat Paulus kepada jemaat Roma sangat berbeda dengan surat Paulus kepada jemaat yang lain. Bila surat Paulus kepada jemaat yang lain banyak berkaitan dengan hal-hal yang praktis, misalnya jawaban Paulus atas perseteruan di dalam jemaat, juga tentang berbagai persoalan di dalam jemaat dan lain-lain, yang menunjukkan bahwa Paulus akrab sekali dengan situasi jemaat yang menjadi alamat surat itu, maka hal itu wajar. Karena kalau kita membaca surat-surat Paulus yang lain selain Roma, kita melihat bahwa Paulus sangat menguasai situasi di tengah-tengah jemaat yang ia kirimi surat itu. Tentu karena keakraban itu muncul oleh karena Paulus sendirilah yang mendirikan jemaat tersebut. Tentu dengan demikian minimal Paulus pernah tinggal dan melayani di tengah jemaat itu, sehingga kita dapat mengerti mengapa Paulus sangat menguasai masalah di tengah-tengah jemaat itu. Namun hal yang berbeda akan saudara temui pada surat Roma. Tidak ada di dalam surat Roma dituliskan Paulus tentang hal-hal yang praktis yang berkaitan dengan masalah-masalah jemaat. Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa sesungguhnya Paulus tidak mengenal jemaat Roma dan bukan dia pendiri jemaat Roma tersebut. Paulus menulis surat kepada Roma bukan sebagai surat pribadi sebagaimana surat-surat Paulus yang lain. Tetapi kalau kita memperhatikan surat Roma, dia berisi risalah teologi Paulus yang isinya tidak berkaitan dengan persoalan keseharian jemaat. Lantas, apakah keuntungan bagi kita membaca surat Roma? Karena untuk memahami teologi Paulus secara lengkap, sebaiknya kita membaca surat Roma. Karena di dalam surat Roma, kita menemukan risalah teologi Paulus secara lengkap. Bahkan para penafsir mengatakan, surat Roma ini adalah warisan Paulus. Sebab surat Roma berisi intisari iman dan kepercayaan Paulus. Bila kita ingin belajar teologi Paulus secara lengkap, bacalah surat Roma. Lantas muncul pertanyaan, untuk apakah Paulus mengirimkan surat atau surat yang berisi risalah teologi selengkap ini ke Roma? Ya, karena saat itu Roma adalah kota yang terbesar pada zamannya, terpenting dan juga paling berkuasa di dunia. Ibu kota dari sebuah kekaisaran teragung di dunia dengan negeri jajahan yang sangat luas. Saat surat Roma ditulis, Paulus belum berangkat ke Roma. Paulus rindu untuk menginjil di Roma, karena bagi Paulus, Roma adalah gerbang untuk menginjil ke tempat yang lebih luas. Nah, saudara, kita akan masuk kepada nats khotbah kita. Pesan nats yang pertama, manusia mustahil tidak memiliki keinginan. Tentu kita semua setuju dengan ini. Manusia wajar bila mendambakan kekayaan, keturunan, kekuasaan, kesuksesan. Tentu semua itu dicari manusia
karena ia mendambakan kebahagiaan. Bagi manusia, kekayaan, kesuksesan, kuasa itu dekat hubungannya dengan kebahagiaan. Ia menduga semua itu akan memberikan kebahagiaan kepadanya. Sampai batas ini masih dapat kita terima. Namun, ketika keinginan itu menjadi tidak terkendali, disinilah persoalan akan timbul. Dan inilah yang disoroti oleh Paulus. Menurut Paulus, ada dua keinginan di dalam diri manusia, yaitu keinginan roh dan keinginan daging. Keinginan daging adalah perseteruan kepada Allah. Keinginan daging tidak akan terpuaskan. Ia mendorong pada keserakahan, yang pemenuhannya menghalalkan segala cara, bahkan yang bertentangan dengan firman Tuhan sekalipun. Keinginan daging menurut Paulus cenderung egois, bahkan mengagungkan diri sendiri. Sementara keinginan roh, kata Paulus, menuntun kita kepada persekutuan dengan Allah. Jadi yang ketiga, bagi Paulus, roh sangat penting karena ia membimbing kita kepada Kristus. Ia mengendalikan hidup kita. Ia membuat kita mencintai kebenaran. Bagi Paulus, orang yang memelihara roh di dalam hatinya akan menikmati kehidupan, bersukacita, dan penuh dengan kedamaian. Sementara keinginan daging, menurut Paulus, menuntun kita kepada perbudakan. Hidupnya di bawah kungkungan dunia. Sementara roh memimpin manusia untuk mensyukuri kehidupan. Keempat, pada bagian akhir, Paulus mengungkapkan betapa orang yang percaya akan dibangkitkan pula sebagaimana Kristus dibangkitkan. Dan kebangkitan itu mengalahkan sebuah ketakutan terhebat sepanjang sejarah manusia, yaitu kematian. Jadi saudara, kita menemukan bahwa khotbah kita hari ini, Paulus ingin mengarahkan kita untuk hidup di dalam roh. Karena roh bagi Paulus menuntun kita kepada Allah. Karena itu pada khotbah minggu ini, Paulus mengajak kita untuk hidup di dalam roh dan bukan hidup menurut kedagingan. Saudara, jangan lupa banyak orang yang katanya hidup di dalam roh tetapi sesungguhnya masih kedagingan. Bukankah gereja juga masih saudara temui terpecah-pecah? Dan mirisnya, perpecahan itu disebarkan secara sadar oleh jemaat itu sendiri melalui media sosial. Sehingga kita kemudian melihat yang menonjol di sana bukanlah keinginan roh tapi keinginan daging, yaitu perseteruan, perebutan kekuasaan, saling menyegel gereja, saling merobohkan gerbang. Apakah ini yang Yesus ajarkan? Saudara, pada zaman Paulus juga hal tersebut kelihatan. Bukankah Paulus sangat terkesan dengan apa yang terjadi di jemaat Korintus ketika perpecahan di antara jemaat terjadi? Ketika masing-masing merasa dirinya adalah yang paling hebat dibandingkan yang lain. Bukankah murid-murid Yesus juga mengalami hal yang sama ketika ia mempertanyakan siapakah yang terbesar di antara mereka? Karena itulah Paulus mengatakan bahwa sesungguhnya gereja itu adalah persekutuan roh. Karena itu orang-orang di dalam gereja harus mengutamakan persekutuan roh yang membawa dan menuntun dia kepada Kristus, bukan persekutuan daging atau kehendak daging yang membawa kepada perseteruan. Ketika orang berlomba-lomba untuk berkuasa di tengah-tengah gereja, ketika orang-orang berebut pengaruh, ketika pelayan Tuhan masih membanding-bandingkan dirinya dengan pelayan yang lain, sekiranya siapa di antara mereka yang paling hebat, sesungguhnya tanpa mereka sadari, mereka masih hidup di dalam keinginan daging. Inilah yang Paulus sentuh di dalam khotbah kita ini, agar para pendengar khotbah, begitu juga kita para pengkhotbah, menyadari betapa pentingnya hidup berdasarkan
keinginan roh. Demikianlah saudara beberapa catatan yang dapat kami sampaikan kepada saudara-saudara untuk menambahi kemampuan saudara-saudara untuk menyampaikan firman Tuhan dengan baik pada kebaktian minggu kita. Semoga bahan ini menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.